Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dengan saya, Sarif Faisal, biasa dipanggil Faisal. Saya adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran kimia di SMA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi reduksi dan oksidasi yang kedua. Yang pertama saya sudah menjelaskan di video yang pertama. Yang kedua, ini akan saya tambah penjelasannya sesuai dengan modul yang saya akan gunakan. Baiklah. Oke, ini modul yang saya gunakan juga pada video yang pertama ya. Pada saat itu saya menjelaskan mengenai apa itu reaksi. Reaksi itu dibagi dua berdasarkan jenisnya. Ada yang dinamakan reaksi redoks, kemudian yang kedua adalah bukan redoks. Nah, di redoks itu ada beberapa konsep. Pertama adalah pelepasan dan pengikatan oksigen, yang kedua adalah pelepasan penyerapan elektron. Yang pertama ya, pelepasan dan pengikatan oksigen. Kemudian ada pelepasan dan penyerapan elektron. Kemudian ada juga melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, tetapi pada video pertama kita belum masuk ke konsep, kita lebih kepada membahas apa itu bilangan oksidasi. Oke, yang ini kita sudah membahasnya pada video pertama. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian reaksi oksidasi. Nah, pada modul ini dinyatakan berdasarkan perkembangan konsep reaksi redoks. Nah, redoks itu reduksi oksidasi, tapi pertama kita akan membahas oksidasi dulu, bahwa reaksi oksidasi itu didefinisikan terdiri dari tiga ya. Yang pertama adalah reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen oleh suatu zat. Jadi ada suatu zat mengikat oksigen, kemudian dia menjadi senyawa yang dimana ada unsur oksigen pada zat tersebut. Nah, reaksi ini ditandai dengan adanya O2 di ruas kiri. Nah, ciri-cirinya pada ruas kiri itu ada oksigen, kemudian di ruas kanan adalah senyawa yang terbentuk setelah unsur tersebut atau zat tersebut berikatan dengan oksigen. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, atau adanya penambahan atom oksigen di ruas kanan, contoh C plus O2, ini kan sebelah kiri ya. Nah, kemudian tanda panah itu artinya terjadi perubahan atau terjadinya reaksi menjadi senyawa CO2. Nah, ini sudah mengalami ikatan ya, sudah mengalami ikatan untuk unsur C dan O2 nya. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan oksidasi. Peristiwa ini dinamakan dengan oksidasi. Kemudian SO2. Nah, dengan O2. Nah, di ruas kiri kan O2 nya, di ruas kanan kita lihat yang tadinya senyawa SO2 nya indeks O ada 2, setelah reaksi indeks O nya bertambah menjadi 3. Itu artinya sudah terjadi perubahan pada oksigen. Sudah terjadi perubahan pada oksigen. Nah, dan perubahan ini adalah bertambahnya bilangan oksigen dari 2 tadi menjadi 3, dari 2 tadi menjadi 3. Nah, ini dinamakan peristiwa
oksidasi. Ya, ini dinamakan juga peristiwa oksidasi. Nah, penambahan penjumlahan oksigen setelah reaksi. Ya, setelah reaksi ditandai setelah tanda panah oksigennya bertambah. Sebelumnya itu hanya 2 pada senyawa tersebut, pada SO2, kemudian bertambah menjadi 3. Nah, ini adalah oksidasi, peristiwa oksidasi. Kemudian reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, ini konsep lain dari pengertian oksidasi. Konsep lain dari oksidasi, dia tidak menggunakan konsep oksigen lagi, tapi dia menggunakan konsep elektron. Nah, apa yang dimaksud dengan oksidasi menggunakan konsep elektron adalah pelepasan elektron. Jadi, kalau terjadi pelepasan elektron pada suatu senyawa atau unsur, maka sudah terjadi peristiwa oksidasi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah di ruas kanan, ya, di ruas kanan setelah tanda panah itu akan tertulis adanya E. Maksudnya adalah elektron. Nah, maksudnya elektron itu artinya sudah terjadi peristiwa oksidasi. Kita lihat Na sebelum reaksi tidak ada elektron, setelah tanda panah ada elektronnya. Nah, artinya ini sudah terjadi reaksi oksidasi. Jadi Na melepaskan elektronnya menjadi Na+. Nah, begitu juga Mg. Mg kemudian terjadi suatu reaksi, elektronnya lepas. Kita lihat ada elektron setelah reaksi atau setelah tanda panah, atau ada elektron di ruas kanan. Nah, ini menandakan peristiwa oksidasi sudah terjadi. Mg melepaskan elektronnya menjadi ion positif, Mg2+. Nah, seperti itu kalau kita lihat dari konsep elektron. Nah, kemudian reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan angka pada suatu unsur atau senyawa. Kita sudah mempelajarinya. Nah, yang kita sebut angka tersebut adalah bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau ada suatu reaksi kimia, kemudian ada perubahan bilox pada unsur yang sama, nah, artinya sudah terjadi suatu peristiwa, apakah itu oksidasi ataupun reduksi. Nah, untuk peristiwa yang disebut dengan oksidasi adalah jika bilangan oksidasinya itu bertambah. Nah, kalau bilangan oksidasinya berkurang, peristiwa itu adalah reduksi. Peristiwa tersebut adalah reduksi. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh Na menjadi Na+. Nah, kalau kita lihat Na di sini adalah unsur bebas. Kalau begitu nilainya 0. Nah, Na+ ini adalah unsur bermuatan. Nilai bilox pada unsur yang bermuatan sesuai dengan muatannya. Berarti biloxnya adalah +1. Nah, kalau begitu kan ada kenaikan dari 0 menjadi +1. Nah, terjadi kenaikan sebesar 1. Kalau begitu Na menjadi Na+, ini adalah peristiwa oksidasi. Kemudian Ca menjadi Ca2+. Begitu juga Ca menjadi Ca2+ dari molekul dari unsur bebas yang bernilai 0 menjadi +2. Nah, ini terjadinya kenaikan bilangan oksidasi yaitu sebesar 2. Nah, ini juga disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kemudian pengertian reaksi reduksi. Nah, di sini kita akan membahas apa itu reduksi.
Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu oksida. Pelepasan oksigen dari suatu oksida. Jadi dari suatu senyawa yang berikatan dengan oksigen. Nah, dia melepaskan oksigennya. Jadi di ruas kanan atau setelah reaksi, oksigennya berdiri sendiri, ya. Oksigennya berdiri sendiri atau berpindah ke unsur yang lain, atau berpindah ke unsur yang lain. Contoh CO2. Nah, sebelum reaksi O-nya ada 2. Setelah reaksi O-nya hanya 1 dan ada unsur oksigen di sini, molekul unsur oksigen. Nah, peristiwa ini dinamakan reduksi. Peristiwa ini dinamakan reduksi karena terjadi pelepasan oksigen. Karena terjadi pelepasan oksigen. Nah, kemudian SO3. Dari SO3 menjadi S, berarti kehilangan atau melepaskan oksigen. Nah, kemudian di sini ada oksigen. Nah, ini juga peristiwa reduksi. Nah, lalu CuOH2. CuO ini melepaskan oksigennya menjadi Cu. Kemudian H2 menangkap O menjadi H2O. Nah, ini juga adalah peristiwa reduksi karena CuO melepaskan oksigennya. Kemudian NO2 dengan Na. Nah, ini juga N melepaskan oksigennya menjadi N2. Nah, ini disebut juga peristiwa reduksi. Ini juga disebut dengan peristiwa reduksi. Nah, yang kedua, reaksi reduksi adalah reaksi penyerapan elektron. Nah, elektron itu diserap, ya. Diserap atau diikat. Nah, ketika elektron itu diserap atau diikat, itu akan terjadi perubahan pada unsur atau senyawa tersebut. Apakah senyawanya menjadi negatif atau kembali menjadi netral? Apakah senyawanya menjadi negatif atau kembali menjadi netral? Kita lihat. Nah, tapi ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah ada lambang E, yaitu elektron di ruas kiri. Ada lambang E, yaitu elektron di ruas kiri. Contohnya Cl plus E menjadi Cl-. Ada E-nya kan? Berarti ini adalah reduksi. Begitu juga O plus 2E menjadi O2-. Ini juga ada E-nya, berarti ini adalah reduksi. Yang ketiga adalah reaksi reduksi adalah reaksi yang mengakibatkan terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Jadi untuk bilox ini, kalau oksidasi itu adalah kenaikan bilox, kalau reduksi adalah penurunan bilox. Nah, jadi ada nilai bilox yang turun pada unsur yang sama. Kita lihat contohnya ya. Nah, Cl yang tadinya ini adalah unsur bebas, kemudian menjadi bermuatan. 0 menjadi -1 artinya penurunan kan? Ini adalah reduksi. Ini adalah reduksi. Kemudian O yang tadi 0 menjadi O2-, ini juga reduksi. Nah, di sini ada contoh reaksi. Tentukan jenis reaksi berikut ini apakah termasuk reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Pertama, COO2 menjadi CO2 ya. Kita coba. CO plus O2 menjadi CO2. Nah, di sini ada nilai koefisiennya 2, 2. Nah, dia ini CO plus O2 menjadi CO2. Kalau kita lihat di sini ada oksigen di sebelah kiri. Nah, ada oksigen ya di sebelah kiri. Nah, adanya oksigen di sebelah kiri itu merupakan tanda-tanda bahwa
akan terjadi peristiwa oksidasi. Akan terjadi peristiwa oksidasi. Kemudian kita lihat lagi CO. CO di sini ikatan C dan O, C1O1. Nah, itu dia. Kemudian setelah reaksi kita lihat oksigennya tidak ada, tinggal CO2. O-nya bertambah. Nah, ini O bertambah ya. O bertambah. Nah, dengan pernyataan atau kenyataannya O-nya bertambah, artinya ini sudah terjadi peristiwa oksidasi. Peristiwa oksidasi, jadi O-nya bertambah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut Br2 menjadi Br minus. Ya, Br2 menjadi Br minus. Br minus. Nah, ketika Br2 menjadi Br minus, nah ini adalah peristiwa apa dan bagaimana cara kita melihatnya? Kalau kita menggunakan konsep oksigen tidak bisa. Br2 menjadi 2 Br minus tidak bisa karena tidak adanya oksigen di sini. Kalau kita menggunakan konsep elektron juga tidak bisa karena tidak adanya elektron. Yang kita bisa gunakan adalah konsep Bilox. Br2 itu termasuk apa? Br2 ini termasuk unsur bebas ya, karena dia adalah molekul unsur. Kalau begitu nilainya adalah 0. Nah, sedangkan Br minus nilai Biloxnya itu akan sesuai dengan muatannya. Muatan di sini adalah minus 1, berarti ini adalah minus 1 juga Biloxnya. Nah, 0 menjadi minus 1 juga ada penurunan, menurun. Nah, kalau penurunan kita ketahui itu adalah peristiwa reduksi. Kalau ini ada oksidasi lah. Oksidasi yang di atas, kemudian yang di bawah adalah peristiwa reduksi karena dia turun dari 0 menjadi minus 1. Nah, kemudian SO3 menjadi SO2 dan O2. Nah, ini termasuk oksidasi atau reduksi. Nah, kita lihat untuk konsepnya ya. Kita hapus dulu ya. Dua SO3, SO2 menjadi O2. SO2 O2 ya. Nah, SO3 di sini O-nya ada 3 sebelum reaksi. Setelah reaksinya O-nya tinggal 2, berarti ada pengurangan oksigen. Nah, pengurangan oksigen ini dinyatakan adanya O2 setelah reaksi. Nah, adanya O2 setelah reaksi ini malah memperkuat terjadinya peristiwa reduksi. Nah, karena kehilangan oksigen. Nah, kemudian dibuktikan dengan ikatan S dan O tidak lagi 3 O-nya, tetapi turun menjadi 2. Nah, artinya telah terjadi pengurangan oksigen. Telah terjadi pengurangan oksigen. Nah, kalau begitu ini peristiwa reduksi. Jelas, ini adalah peristiwa reduksi. Oke, yang keempat. Fe3+, Fe2+. Itu di bawah ya. Fe3+ tambah Emin menjadi Fe2+. Nah, ini menggunakan konsep apa? Apakah oksigen, elektron atau Bilox? Nah, lebih tepatnya kalau kita menggunakan konsep elektron. Nah, karena di sini tertulis elektron. Nah, elektronnya berada di sebelah kiri. Elektronnya berada di sebelah kiri. Nah, berarti ini adalah pengikatan elektron. Nah, pengikatan elektron itu adalah peristiwa reduksi. Nah, kita lihat di sini pertama Fe3+ muatannya 3 turun menjadi 2.
Karena apa? Karena terjadi pengikatan elektron. Nah, ini adalah peristiwa reduksi. Oke, kita lanjut ya modulnya. Nah, kemudian ada istilah oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Dalam suatu reaksi redoks terdapat beberapa istilah, yaitu oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Nah, pengertian gimana? Nah, oksidator disebut juga pengoksidasi, ini nama lainnya ya. Jadi ketika disebut oksidasi, oksidator ataupun pengoksidasi, kita harus tahu bahwa ini adalah sama. Pengertiannya adalah suatu zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Jadi oksidator itu adalah zat yang menyebabkan zat lain. Zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, ketika dia menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, dianya sendiri mengalami reduksi. Nah, itu mengenai oksidator. Kemudian reduktor atau nama lainnya pereduksi ya. Pereduksi, nama lain dari reduktor, adalah suatu zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Jadi dia menyebabkan zat lain ya, menyebabkan zat lain. Jadi yang mengalami reduksi itu zat lainnya, yang mengalami reduksi itu zat lainnya. Kalau dia sendiri gimana? Dia sendiri akan mengalami proses oksidasi. Dia sendiri akan mengalami proses oksidasi. Dia hanya menyebabkan zat lain, tetapi sebenarnya dia bereaksi juga. Cuman yang dialaminya berbeda. Yang tadi reduksi, yang ini adalah oksidasi. Nah, kemudian hasil oksidasi adalah zat baru yang dihasilkan, berarti setelah tanda panah, dari suatu zat yang mengalami oksidasi. Jadi ada suatu zat mengalami oksidasi. Nah, di hasil reaksinya dia akan menghasilkan zat baru. Zat baru itu disebut dengan hasil oksidasi. Nah, begitu pula hasil reduksi adalah zat yang baru yang dihasilkan dari suatu zat yang mengalami reduksi. Jadi ada suatu zat mengalami reduksi, nah hasilnya akan menjadi zat hasil reduksi. Nah, di sini dicari, tentukan zat yang merupakan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Nah, kita cari ya. MnO4- H plus Fe2+. Coba. MnO4- ditambah H plus tambah Fe2+, Mn2+, H2O tambah Fe3+, ya. Nah, mana yang disebut dengan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi? Pertama, oksidator dulu. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Artinya kita harus tahu dulu mana zat yang mengalami oksidasi. Dan juga dikatakan oksidator itu mengalami reduksi. Oksidator itu mengalami reduksi. Itu dia. Nah, itu dulu ya harus kita fokuskan ya. Itu dulu yang harus kita fokuskan. Nah, kalau begitu kita harus tahu dulu bagaimana mencari reduksi dan oksidasi sebelum menentukan oksidator dan reduktor. Nah, kalau kita menggunakan cara oksigen, ini nggak bisa karena nggak ada oksigen. Elektron juga nggak bisa. Yang kita bisa gunakan adalah menggunakan bilox. O, ini bilox secara umum nilainya adalah -2. Nah, karena ini ada 4 indeksnya, jadi -2 kali 4 -8. Nah, karena di sini ada muatannya, bagaimana supaya bisa menghasilkan muatan?
Mn-nya harus bernilai plus 7 begitu. H+ ini bukan unsur bebas. Karena dia ada muatannya, berarti dia ada nilainya plus 1. Fe2+ begitu juga berdasarkan muatannya, yaitu plus 2. Mn2+ berdasarkan muatan juga. Kalau begitu nilainya adalah plus 2. Ya, lihat dulu ya. Nah, itu betul. Kemudian H2O bagaimana? Nah, untuk H, karena dia berikatan dengan non-logam, artinya ini bernilai plus 1. Plus 1 dikali 2, plus 2. Kalau hasilnya 0, O-nya harus minus 2. Kalau begitu, O di dalam H2O juga termasuk unsur umum. Nah, kemudian Fe3+. Fe3+ sesuai muatannya, plus 3. Nah, kita melihat di sini unsur yang mengalami kenaikan bilox dan penurunan bilox. Nah, plus 7 menjadi plus 2, itu artinya menurun ya. Turun. Nah, kemudian berarti ini adalah peristiwa reduksi. Nah, Fe2+ menjadi 3+, ini adalah naik kan. Nah, kalau naik itu artinya peristiwa oksidasi, karena dia naik biloxnya. Nah, ingat bahwa oksidator itu menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, jadi ada zat yang di sini 1, 2, 3. Nah, yang menyebabkan Fe ini mengalami oksidasi. Nah, jadi kita lebih menyederhanakan lagi. Jadi Fe ini bukanlah oksidator karena dia mengalami oksidasi. Nah, yang mana? Apakah MnO4- atau H+? Nah, kalau pengertian tadi, untuk zat yang mengalami oksidasi, maka ya penyebabnya adalah oksidator. Tetapi oksidator tersebut juga mengalami reduksi. Kita lihat yang mengalami reduksi mana? MnO4-, berarti MnO4- sebagai oksidator ya, oksidator, karena dia mengalami reduksi dan menyebabkan Fe mengalami oksidasi. Itu dia. Nah, kemudian reduktor yang mana? Reduktor itu yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, MnO4 mengalami reduksi, berarti Fe ini adalah reduktor ya, karena dia sendiri mengalami oksidasi. Karena dia sendiri mengalami oksidasi, ini reduktor. Nah, kemudian hasil reaksinya, hasil reduksi kan menurun kan, berarti Mn2+. Hasil oksidasi naik kan, berarti Fe3+. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa yang sebagai oksidator itu adalah MnO4-. Nah, kemudian yang sebagai reduktor itu adalah Fe2+ karena dia juga mengalami oksidasi. Nah, hasil oksidasi itu adalah Fe3+ karena dia bertambah ya. Nah, kemudian hasil reduksi, nah itu adalah Mn2+ ya, karena dia mengalami penurunan. Hasil oksidasi dia adalah Fe3+. Nah, karena ada kenaikan ya. Begitu untuk oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, kita kembali belajar di modul. Nah, di pembahasannya ya. Penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilang oksidasi. Berdasarkan perubahan bilox, suatu reaksi dibedakan menjadi reaksi redoks dan bukan redoks.
kemudian reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Jadi kalau kita menggunakan bilox itu banyak hal yang bisa kita gali lagi. Pertama, reaksi redoks. Suatu reaksi tergolong reaksi redoks jika terdapat suatu zat yang mengalami oksidasi dan zat lain mengalami reduksi. Berarti ada dua peristiwa yang harus saling terjadi, oksidasi dan reduksi. Reaksi redoks ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau ada perubahan pada bilangan oksidasi, nah itu adalah reaksi redoks. Ini contoh, Ag plus bereaksi dengan Na, nah kemudian jadi Ag Na plus, berarti ini adalah pemberian elektron. Unsur Ag mengalami penurunan bilox dari 1 menjadi 0, plus 1 jadi 0, berarti ini adalah reduksi. Nah artinya unsur Ag mengalami reduksi, sedangkan unsur Na mengalami bilox dari 0 menjadi plus 1, ya, dari 0 menjadi plus 1, dan ini adalah peristiwa oksidasi. Nah, artinya unsur Na mengalami oksidasi. Oleh karena terdapat zat-zat yang mengalami oksidasi dan zat-zat yang mengalami reduksi, maka reaksi tersebut tergolong redoks. Jadi redoks itu reaksinya harus bersamaan. Nah, reaksi bukan redoks di sini contohnya adalah CaCO3, CaO dan jadi CO2. Ini bukan reaksi redoks, ya, bukan reaksi redoks. Nah, ini dia. Kemudian reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi itu adalah autoredoks. Nah, autoredoks itu dimaksudkan peristiwa oksidasi dan reduksi dapat terjadi pada satu atau satu senyawa, satu unsur atau satu molekul. Bisa molekul unsur dan molekul senyawa. Dan ini adalah molekul unsur. Ya, ini adalah molekul unsur. Nah, ini mengalami peristiwa redoks, reduksi dan oksidasi sekaligus, ya. Reduksi dan oksidasi sekaligus. Kemudian ada namanya reaksi konproporsionasi. Nah, reaksi konproporsionasi adalah kebalikan. Jadi, dua unsur mengalami oksidasi dan reduksi menuju pada satu unsur. Nah, ini namanya konproporsionasi. Kalau tadi adalah satu menjadi dua, nah ini dua menjadi satu, ya. Nah, ini namanya konproporsionasi. Nah, reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari itu pada sel volta, ya, atau sel galvani atau baterai, ya. Kemudian elektrolisis itu pada aki atau pada pemurnian logam, itu bisa juga. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat redoks ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.